Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Aulia Citra Septiani dengan NIM akhiran 35 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa yang telah saya dapatkan dari pemaparan materi tentang sastra horor. Jadi yang pertama yaitu definisi dan tujuan sastra horor sendiri adalah genre fiksi yang dirancang untuk membangkitkan emosi negatif pada pembaca seperti rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman emosional yang mengganggu. Kemudian asal mula dan perkembangannya. Pada masa akar kuno, ini berawal dari cerita rakyat, mitos, legenda, dan kisah tulisan. Kemudian di abad ke-18 atau disebut juga Gotik, ini yaitu titik awal horor modern yang berfokus pada kastil tua dan suasana yang suram. Kemudian pada abad ke-19 yang disebut juga era Victoria, horor sebagai kritik sosial, contohnya seperti Dracula, Dr. Jekyll, dan Mr. Hyde. Kemudian pada masa modern dan kontemporer, ini mengeksplorasi horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menekankan pada aspek psikologis. Kemudian juga ada poin sentral dan subgenre. Poin utama dalam sastra horor ini meliputi adanya ancaman atau supranatural atau juga realistis, ketegangan dan misteri, latar yang suram atau terpencil, serta eksplorasi ketakutan manusia. Beberapa subgenre horornya antara lain yang pertama yaitu gotik. Gotik ini seperti suasana gelap, arsitektur tua, dan romansa gelap. Kemudian ada horor supranatural, yaitu hantu, iblis, dan juga vampir. Kemudian ada horor psikologis, yaitu berfokus pada ketidakstabilan pikiran, paranoia, contohnya The Shining. Kemudian ada yang namanya horor tubuh atau body horror. Ini seperti mutilasi dan kekerasan tubuh. Kemudian juga ada slasher dan survival. Ini seperti pembunuh berantai yang kemudian bertahan hidup. Contohnya seperti Halloween. Nah, kemudian ada perspektif kenikmatan membaca horor psikologis. Mengapa membaca menikmati rasa takut? Nah, yang pertama yaitu untuk pelepasan adrenalin, seperti menikmati rasa takut di lingkungan yang aman. Kemudian ada katarsis emosional, yaitu melepaskan ketegangan dunia nyata melalui fiksi. Kemudian ada eksplorasi sisi gelap, yaitu menjelajahi tema tabu, kematian, dan sisi gelap manusia. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu teori excitation transfer, yaitu gairah fisiologis akibat takut diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman berlalu. Nah, kemudian dari perspektif sosiologis dan budaya sastra horor juga seringkali menjadi refleksi dari ketakutan kolektif yang mencerminkan ketakutan masyarakat pada masanya, misalnya pandemi, perang. Kemudian ada kritik sosial yang mengkritik institusi atau norma yang menindas. Nah, kemudian juga ada horor lokal. Ini dipengaruhi kuat oleh mitos dan kepercayaan spiritual setempat, misalnya seperti leak, kuntilanak, pocong, dan hantu-hantu sebagainya. Kemudian ada juga dibahas yaitu tentang studi kasus. Contoh studi kasusnya yaitu Kumpulan Budak Setan pada tahun 2010. Buku ini merupakan pembacaan ulang karya Abdullah Harahap oleh penulis kontemporer yaitu Intan Paramadita dan Eka Kurniawan, juga Ugoran Prasad.
Nah, tema-temanya sangat lekat dengan latar sosial budaya Indonesia seperti arwah penasaran, benda goib, jimat atau susuk, kemudian siluman, serta motif dendam dan seks. Contoh kajian sosiologisnya terlihat dalam cerpen Goyang Penasaran, di mana penggunaan susuk oleh tokoh Salimah mempengaruhi aspek sosial budaya masyarakat kampungnya. Kemudian ada juga disampaikan arketipe situasi. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu good vs evil, yaitu kebaikan dengan kejahatan. Kemudian ada kematian, di mana ini merupakan situasi tragis akibat perbuatan kuyang. Dan yang terakhir ada sihir, penggunaan hal gaib untuk kejahatan yang dipakai oleh kuyang maupun untuk melawannya, yaitu yang digunakan oleh ulama. Kemudian ada arketipe simbol. Yang pertama ada darah. Nah, darah ini merupakan simbol kehidupan yang diinginkan kuyang untuk awet muda. Kemudian ada pohon. Pohon ini merupakan simbol tempat perlindungan atau tempat ritual seperti pohon pisang dalam cerita kuyang. Nah, ada juga kajian sastra horor dalam ritual dan unsur lokal. Nah, sastra horor dapat dikaji kaitannya dengan ritual dan budaya lokal seperti larung sesaji di Telaga Rambut Monte, ngaben masal dan kisah Lea Desti di Bali, perang ketupat di Bangka, dan juga unsur lokal dalam teks sastra, cerita rakyat, puisi, cerpen, novel, dan sebagainya meliputi bahasa dan gaya ungkap, yaitu kata-kata lokal, ungkapan tradisional, dialog, dan dialek. Kemudian ada budaya sosial dan tradisi, yaitu seperti upacara adat, simbol adat, kehidupan sehari-hari masyarakat, dan juga konflik adat. Nah, kemudian ada ruang geografis atau lingkungan alam, seperti hutan, gunung, sungai, laut, desa, kota kecil. Dan kemudian ada nilai dan falsafah hidup seperti gotong royong, ketaatan pada leluhur, harmoni dengan alam, dan juga identitas budaya. Nah, dari pemaparan materi tentang sastra horor kemarin yang telah disampaikan, demikianlah poin-poin yang saya dapatkan dari pemaparan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zahra Aulia mengucapkan terima kasih.